Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube dimanapun Anda berada, kembali berjumpa dengan channel YouTube dari Anang Bungo Oke. Di episode yang ke sekian kalinya, saya lupa untuk episodenya. Di sini saya akan bercerita tentang pengalaman saya melakukan perjalanan di hari Minggu kemarin, tepatnya pada tanggal 6 September 2020. Perjalanan saya kemarin yang akan saya ceritakan adalah perjalanan saya mau menuju lokasi perkebunan yang saat ini sedang digarap untuk dijadikan lahan perkebunan sawit. Sebelum saya berangkat ke sana, tentunya saya sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk dibawa ke sana. Seperti biasa, setiap saya ke sana itu 2 minggu sekali saya memastikan untuk ke sana untuk melihat perkembangan pekerja-pekerja yang mempersiapkan lahan untuk kebun sawit. Kebun sawit yang saya rencanakan ini adalah berada di Dusun Sungai Telang, Kecamatan Batin Tiga Ulu, yang paling ujung di Kabupaten Bungo, untuk melalui jalan arah Rantau Pandan. Itu Dusun Sungai Telang adalah dusun paling ujung untuk Kabupaten Bungo di Jalan Durian. Biasanya saya ke sana tidak seorang diri, karena setiap saya ke sana, saya rencanakan misalnya saya berangkat ke sana hari Minggu, hari Sabtu atau hari Jumat sebelum saya berangkat, itu saya sudah mencari teman untuk diajak ke sana karena perjalanannya cukup jauh. Dari rumah saya itu sekitar 2 jam perjalanan. Oke, waktu itu saya berangkat hari Minggu, jadi saya hari Sabtu sudah mencari teman, dan kebetulan teman yang saya rencanakan untuk menemani saya perjalanan menuju Sungai Telang itu adik ipar saya yang berada di Dusun Air Gemuruh. Kebetulan hari Sabtu saya kan pulang kampung nih ke rumah mertua saya yang ada di Dusun Teluk Pandak, Kecamatan Tanah Sepenggal. Dan Dusun Air Gemuruh itu dan Dusun Tanah Sepenggal itu melewati Dusun Air Gemuruh. Saya singgah di Dusun Air Gemuruh, kebetulan adik ipar saya tidak ada, tapi ada anaknya. Saya pesan kepada anaknya, kalau nanti ayah pulang, sampaikan besok pagi Oom mau ngajak ayah ke kebun. Jadi tolong bersiap-siap jam 7 pagi Oom jemput. Itu bahasa saya kepada ponakan saya. Esok harinya sebelum saya berangkat, tiba-tiba ponakan saya WA. Katanya ayahnya tidak bisa menemani Oom pergi ke kebun dikarenakan pada hari Minggu ayahnya juga bekerja. Waktu itu dia WA jam 7 kurang, hampir saya mau berangkat. Sehingga saya kesulitan mencari pengganti teman untuk saya berangkat. Akhirnya saya beranikan diri untuk berangkat seorang diri. Berangkat saya dari Dusun Tanah Sepenggal itu jam 7 kurang. Kecamatan yang saya lewati untuk sampai ke Dusun Sungai Telang itu ada beberapa kecamatan. Yang pertama, di tempat kecamatan mertua saya itu ada di
Kecamatan Tanah Sepenggal, kemudian melewati lagi Kecamatan Batin 3, kemudian melewati lagi Kecamatan Pasar Muara Bungo, kemudian lagi melewati Kecamatan Bungo Dani, kemudian melewati kembali Kecamatan Batin 7 atau Muko-Muko Batin 7, kemudian melewati Kecamatan Rantau Pandan, dan terakhir baru Kecamatan Batin 3 Ulu yang berada di Dusun Sungai Telang. Perjalanan saya tempuh 2 jam perjalanan dari rumah mertua saya. Dari rumah mertua jam 7, kemudian saya singgah ke rumah orang tua saya yang ada di Puntiluhur, Dusun Talang Pantai. Saya ambil sepatu yang saya siapkan untuk berangkat, kemudian tas dan lain-lain persiapan saya untuk berangkat ke dusun. Oke, saya berangkat seorang diri. Dari rumah itu sekitar jam 8 kurang sedikit. Saya jalan, saya pasang headset. Saya biasa kalau pergi-pergi itu menggunakan headset untuk menghibur diri, mendengarkan musik dan lain-lain. Perjalanan biasa-biasa saja, tidak ada aral melintang, pokoknya biasa, lempeng. Nyampe saya di Dusun Rantau Pandan, saya berhenti sebentar, saya cek WA. Saya sebelum ke sana kemarin saya sudah WA pengelola kebun saya yang ada di Dusun Sungai Telang. Karena saya sebelumnya sudah ngomong dengan dia kalau saya mau masuk ke dalam itu hari Minggu. Kemudian hari Sabtu sebelum saya berangkat itu saya WA juga. Saya tanya, kebetulan waktu itu di Bungo hujan. Saya bingung juga kalau saya berangkat, bisa nggak saya masuk ke dalam kebun? Saya WA, di dusun hujan nggak? Tapi tidak ada jawaban, karena WA saya tidak masuk. Kemungkinan besar sinyalnya tidak ada di sana, karena dia di dalam kebun itu tidak ada sinyal. Tapi saya beranikan diri untuk pergi seorang diri tanpa ditemani teman dengan kondisi cuaca yang sebelum saya berangkat kemarin sorenya itu hujan sangat deras, sehingga jalan untuk masuk itu sulit. Tapi saya beranikan diri untuk berangkat walaupun WA saya tidak masuk. Berjalanlah saya sampai ke dusun tempat orang tua dari pengelola kebun saya, berada di Dusun Kara. Sampai di Dusun Kara, saya tanya ke orang tuanya, katanya anaknya tersebut yang mengelola kebun sudah masuk ke dalam, artinya masuk ke dalam ini sudah di dalam kebun itu sejak hari Jumat. Artinya hari Sabtu dia tidak pulang, dan hari Minggu ketika saya ke sana dia juga belum pulang. Terus oke lah, saya bilang kan, kalau begitu saya berangkat seorang diri masuk ke dalam kebun. Walaupun di hati sempat ragu, bisa nggak saya masuk, karena kondisi jalannya kalau hari hujan di dalam itu hancur jalannya, nyaris tidak bisa dilalui kalau untuk kendaraan bermotor, apalagi motor saya itu motor untuk perjalanan di dalam kota, tidak untuk di dalam kebun. Tapi saya coba masuk seorang diri. Nyampe saya di Sungai Telang, berjalan terus ke dalam kebun itu sampai habis jalan aspal, kemudian disambung lagi dengan jalan kerikil. Itu jalan kerikil sekitar 2 km. Sambung jalan kerikil, habis jalan kerikil disambung lagi dengan jalan tanah.
karena harinya hujan, sebelum saya berangkat ini hari hujan, sehingga jalan tanah tersebut becek, apalagi saya berangkatnya pagi. Nyampe di sana itu jam 9, jam setengah 10-an. Saya sudah nyampe di jalan tanah tersebut. Tapi jalannya becek, saya coba lewat. Saya sudah 2 kali ke sana. Waktu itu setiap saya ke sana selalu bareng dengan pengelola kebun saya. Terkadang dia menunggu di rumahnya atau terkadang menunggu di simpang dusun Sungai Telang. Sehingga ketika masuk itu berdua. Tapi untuk kali ini saya WA dia tidak masuk. Mungkin dia mau keluar tidak bisa karena cuaca. Sehingga saya masuk seorang diri. Masuk jalan tanah. Saya ingat jalannya. Kalau jalan pertama dulu, jalan atas. Jalan yang kedua kemarin sudah dipangkas jalan atas, jalan bawah. 2 kali saya ke sana, jalannya berbeda-beda. 1 jalan atas, 1 jalan bawah. Oke, saya jalan. Terus nyampe di simpang. 1 agak lurus naik ke atas, 1 agak belok kiri, terus turun ke bawah. Saya ikuti belok kiri, jalan ke bawah. Terus saya ikuti walaupun jalannya jelek. Terkadang saya harus berhati-hati membawa kendaraan motor. Terkadang juga agak sulit ya karena jalannya tidak bagus. Harus berhenti sebentar. Kadang jalannya itu juga selain jalan tanah juga pendakian dan penurunan itu lumayan terjal. Kadang daki tinggi terus turun. Seperti itu. Tapi saya coba. Selamat. Bisa saya lewat jalan naik, jalan turun, jalan naik, jalan turun. Tiba-tiba saya mentok di sungai. Mentok di jalan sungai. Saya ingat-ingat 2 kali saya masuk ke dalam 2 minggu yang lalu dan 1 bulan yang lalu. Saya tidak ketemu sungai. Kok itu jalan tiba-tiba ketemu sungai. Saya bingung. Mau bertanya waktu itu di sekitar sana hanya hutan. Hutan yang baru dibuka jalannya. Sehingga tidak ada teman ataupun orang yang ditanya. Tempat bertanya itu tidak ada. Cuma saya yakin ini salah jalan. Ini salah jalan. Oke, saya belok. Keluar saya. Keluar mungkin bukan jalan ini. Mungkin pembelokan yang satunya lagi. Saya coba terus keluar. Belok yang satunya lagi. Saya coba. Terus jalan lagi. Jalannya juga seperti itu. Naik turun tidak karuan. Tapi saya coba. Terus mentok lagi ke jalan sungai. Loh, saya heran. 2 kali saya kesini tidak ketemu sungai. Kok ini 2 kali hari ini saya jalan ketemunya sungai. Perasaan sudah benar jalannya. Tapi kok ini salah. Saya bingung. Tapi gimana caranya? Kebetulan waktu itu di pinggir sungai ada camp atau tempat istirahat lah, atau tempat tinggal sementara di dalam kebun. Yang kebetulan waktu itu ada ibu-ibu sedang masak. Saya berhenti, saya bertanya dengan ibu tersebut. Bu, saya 2 minggu kemarin kesini itu saya tidak ketemu sungai. Kok kali ini saya ketemu sungai ya, Bu? Terus ibu itu bertanya, Bapak mau kemana? Saya jawab, saya mau ke dusun, saya mau ke kebun milik siapa waktu itu. Saya bingung menjawabnya. Lama saya agak berpikir. Baru saya ingat, kemudian orang tua dari pengelola kebun saya itu namanya ya Ayub. Saya pikir namanya Ayub. Saya bilang, saya mau
ke kebun Pak Ayub yang orang dusun Kara. Oh, terus kemudian ibu itu menjawab, oh mau ke kebun Pak Yakub ya Pak ya, yang anaknya kuliah itu, yang ngelola kebun tuh anak-anaknya semuanya. Oh iya Bu, saya mau ke sana. Saya bilang seperti itu. Kemudian ibu itu menjawab, wah kalau seperti itu Bapak salah. Ini bukan jalan kebun Pak Yakub. Kalau Bapak mau ke kebun Pak Yakub, itu keluar Bapak dari jalan yang sini, kemudian masih terus naik ke atas, pas ada pembelokan kiri, baru Bapak ikuti jalan itu. Kalau ini pembelokan pertama, Bapak harusnya ikut ke pembelokan kedua. Wah, saya lemas dong. Waduh, jalan sudah jauh-jauh masuk ke dalam, areanya, medannya juga tidak bagus. Saya harus keluar lagi. Untuk keluar saja saya sudah bingung dengan perjalanannya. Ini saya sudah keluar, harus naik lagi ke atas untuk mencari jalan yang benar. Tapi karena memang itu salah, mau tak mau saya berusaha keluar, walaupun dengan jalan medan yang tidak bagus. Saya keluar, saya ikuti pesan ibu itu, di jalan yang berikutnya baru belok kiri. Oke, saya ikuti. Akhirnya saya bisa keluar dengan susah payah. Dengan jalan yang sangat jelek, motor saya penuh lumpur,